Di dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu di lingkungan keluarga, tetangga, pekerjaan, ataupun lingkungan sosial lainnya, seringkali kita tak luput melakukan perbuatan salah atau dosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bahkan, walaupun kita sudah mengetahui melaksanakan ibadah dan menjauhi larangannya, itu adalah wajib dalam Islam. Namun, kadangkala masih saja kita lalai. Karenanya, sebagai seorang muslim haruslah selalu berbenah diri di dalam kehidupan ini. Nah, saksikan penjelasan lengkapnya pada tausiah subuh kali ini. Kita ini kan alhamdulillah masuk di bulan Syawal. Syawal itu sebetulnya artinya peningkatan. Syawal itu peningkatan dari mana? Dari apa-apa yang bapak-bapak ibu-ibu lakukan selama bulan Ramadan. Nah, karenanya masuk di bulan Syawal malah kemudian ini orang-orang itu banyaknya malah kemudian jadi istirahat dulu, jadi melemah gitu. Padahal inti Syawal itu adalah peningkatan. Artinya apa? Artinya ketika di bulan Ramadan kita masuk ke dalam pembenahan, kita mengatur kembali apa-apa yang seharusnya dalam 24 jam itu kita bisa kemudian lakukan, ya. Itu kalau di bulan Syawal kemudian kita lepas dari itu, ini sayang sekali. Coba ibu lihat. Kalau kita lihat ada surah Wal Asr, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya ya, manusia ini rugi. Ini Allah ini bersumpah dan dengan sumpah waw qasam ya, di situ ini waw sumpah, artinya bersumpah dengan waktu. Wal Asr, demi waktu kan gitu, demi masa. Sesungguhnya orang tuh rugi. Artinya apa? Artinya kalau kita dikasih waktu satu hari berapa jam? 24 jam. Dalam 24 jam ini, ya, kalau kita lihat, kita tidak kemudian bisa masuk ke dalam nilai ibadah. 24 jam ini kan jadi rugi, itu enggak? Nah, disinilah kenapa kita harus memahami bagaimana membenahi 24 jam itu agar supaya selama 24 jam itu masuk jadi nilai ibadah justru, Pak. Gitu. Ya. Gimana caranya? 24 jam menjadi nilai ibadah. Kita pahami gini, yang namanya ibadah itu bukan hanya secara ritual. Ya, ibadah itu ada ibadah sosial, ada ibadah hablum minallah, ada ibadah hablum minan nas. Kalau kita lihat ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimus shalah wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah apa? Allah itu sebetulnya tidak memerintahkan manusia itu untuk melakukan yang lain-lainnya. Ila kecuali. Jadi apa yang diperintahkan? Budullah, untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang seperti apa yang Allah inginkan? Mukhlisina lahuddin. Allah ingin kita beribadah. Di sini ada yang namanya mukhlis, Pak Mukhlis ada? Tahu apa Pak Mukhlis? Tahu artinya mukhlis itu apa? Orang yang ikhlas. Ikhlas terambil kata kholaso, itu artinya bisa dipahami murni, memurnikan. Itu orang yang memurnikan. Mukhlisina lahuddin adalah orang yang memurnikan din. Apa din? Agama. Agama kalau kita secara bahasa, secara lugah ya, kita tasrif danayadin. Artinya itu sebetulnya bisa dipahami ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Jadi mukhlisina lahuddin artinya orang yang memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Itu agama. Jadi agama itu bukan sekedar identitas, tetapi agama itu adalah sebuah aktivitas kita dalam memurnikan perintah Allah itu.
Nah, 24 jam, bagaimana caranya memurnikan perintah Allah? Kata Allah, yang hanif, hunafa, yang lurus, yang aqimus shalah wa yu'tu zakah. Nah, di sini nih. Aqimus shalah itu sebagai simbol hablumullah dan wa yu'tu zakat sebagai simbol hablum minan nas. Nah, karenanya aktivitas semua bapak-bapak, ibu-ibu ini dalam konteks keseharian itu ada yang terkait langsung hablumullah dan juga terkait hablum minan nas. Nah, itulah yang kita pahami kenapa kerja menjadi nilai ibadah. Karena apa? Bagaimana minum yang bernilai ibadah? Bagaimana pakai baju yang bernilai ibadah? Bagaimana bicara yang bernilai ibadah? Bagaimana bersosialisasi, berteman yang bernilai ibadah? Bagaimana berbicara kepada istri yang bernilai ibadah? Akhirnya apa? Akhirnya 24 jam kita itu menjadi nilai ibadah. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Misalnya, apa yang membedakan 3 detik saya minum dengan 3 detik orang yang tidak beriman minum? Padahal saya ini memang actingannya pengen minum beneran, haus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, hanya beberapa detik saya minum. Apa yang membedakan kita minum dengan orang-orang yang tidak beriman minum? Sama-sama menghilangkan yang namanya dahaga, betul nggak? Sama-sama menghilangkan dahaga. Tetapi yang membedakan apa? 5 detik tadi, insya Allah inilah yang boleh jadi kunci kendaraan ke surga. Kenapa ibu sebelum melakukan sesuatu, makan atau minum atau apapun, ibu baca bismillah itu apa? Tahu nggak? Nih ya, Pak Ayub, saya masuk ke sini, di lobi saya udah disambut, dipersilahkan dengan baik, dituntun ke ruang VIP, ditanya mau minum apa, Allahu Akbar. Saya melihat betapa saya dimuliakan. Kenapa? Karena orang-orang di sini itu tahu bahwa saya itu boleh jadi undangan antum semuanya, undangan kepala BPK DKI, undangan dari orang yang kemudian dimuliakan di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak bahwa air ini siapa yang buat? Siapa yang menciptakan air? Allah. Yusabbihu lahu ma fi samawati wa fil ardh. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua kalau bertasbih artinya ciptaan Allah, makhluk Allah. Betul nggak? Air ini berarti makhluk Allah. Makhluk Allah itu bukan cuma manusia, binatang, tumbuhan, bukan. Tetapi juga air termasuk makhluk Allah. Gunung-gunung kan termasuk makhluk Allah. Bintang-bintang semua itu makhluk Allah. Nah, ini makhluk Allah. Karenanya ketika saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama yang menciptakanmu, aku akan meminum kamu. Kita ini orang yang disayang Allah. Apa yang terjadi dengan air ini? Air ini akan kemudian memberikan yang terbaik untuk kita. Betul nggak? Gini. Nah, karenanya kalau kita membenahi tadi konteksnya dalam bahasan membenahi. Membenahi dari mulai apa? Mulai waktu kita benahi. Bagaimana kemudian waktu itu manajemen sholat sangat penting. Ya, waktu itu dibagi berdasarkan bukan pagi, siang, dan sore malam saja, bukan. Tapi hendaknya orang-orang mukmin membagi waktu dengan cara sholatnya. Dari subuh ke zuhur, apa yang sudah antum lakukan? Antum sudah lakukan apa? Apakah ada yang dilakukan yang membuat orang-orang menjadi sedih karenanya, menjadi kesal karenanya? Gugurkanlah dosa-dosa itu selagi kita bisa. Mohonkanlah maaf kepada dia. Ya kan? Berilah maaf kepada orang-orang yang melakukan itu. Dari subuh sampai zuhur. Dari zuhur sampai asar apa yang lakukan. Nah, inilah yang menjadi 24 jam bisa bernilai ibadah. Jika kita membenahi tadi waktu, membenahi aktivitasnya, membenahi bagaimana
Al-Quran menuntun kita agar supaya melewati hari dengan hari. Dia harus dengan cara seperti apa? Nah, kan seperti itu ya. Nah, inilah yang membuat ketika kita masuk ke dalam pembenahan, ya, bebenah diri, masuklah kemudian dia ke dalam, kalau ayatnya la'alakum tattaqun, masuklah dia kepada orang-orang yang bertakwa.